Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, buku tema 1 di halaman 7. Halaman 7, pembelajaran 1. Di situ ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di gagasan pokok dan gagasan pendukung itu, Bu Rofi akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, mencari gagasan pokok dan gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Sama ya, gagasan penjelas dan gagasan pendukung itu sama. Cara mencari gagasan pokok dan gagasan penjelas. 1. Bacalah paragraf tersebut dengan seksama. Jadi kalau ada bacaan, dibaca dulu. Baru setelah itu, kita cermati dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Dari kalimat 1 sampai kalimat terakhir. Jadi yang dibaca satu paragraf yang mau dicari dulu saja ya. Tidak perlu semuanya. Lalu selanjutnya yang ketiga, tentukan kalimat. Jadi kan paragraf itu, dalam satu paragraf itu kan ada beberapa kalimat. Nah, tentukan kalimat itu, dari beberapa kalimat itu, mana yang menjadi kalimat utama. Pasti kemarin sudah diterangkan ya, kalimat utama itu apa? Kalimat yang menjadi pembahasan utama dari paragraf itu menjadi kalimat utama. Jadi inti yang dibahas dalam paragraf itu adalah kalimat utama. Selanjutnya, gagasan pokok itu dirumuskan dari kalimat utama. Tadi kan sudah ditentukan tuh kalimat utamanya. Nah, selanjutnya dari kalimat utama itu dirumuskan atau bisa jadi diringkas, diambil poinnya saja menjadi gagasan pokok. Yang kelima, sedangkan gagasan penjelas atau gagasan pendukung, sama saja ya, gagasan penjelas atau gagasan pendukung, itu merupakan semua kalimat selain dari kalimat utama tadi. Tadi kan kamu sudah menentukan kalimat utama, berarti selain kalimat utama tadi, itu adalah gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Gitu, oke? Bu Rofi akan memberikan contoh di halaman 7 itu ada bacaan pawai budaya Desa Makmur, ya kan? Ada pawai budaya Desa Makmur. Perhatikan per paragrafnya. Jadi kalau mau mencari yang paragraf 1 ya yang dibaca paragraf 1 saja, enggak usah semuanya. Misal paragraf 1, mari kita baca. Hari ini Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Warga Desa Makmur sangat antusias untuk mengikuti pawai budaya tersebut. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa tampak tidak sabar menunggu pawai budaya dimulai. Mereka telah berkumpul di lapangan desa sejak pukul 07.00 meskipun pawai budaya baru akan dimulai pada pukul 08.00. Nah, itu tadi paragraf berapa? Paragraf 1. Nah, sekarang kita akan membahas yang di paragraf 1. Oke, ini adalah paragraf 1. Tadi untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi yang dicari yang pertama apanya? Yaitu mencari kalimat utamanya. Kita cari dulu kalimat utamanya. Dari satu paragraf tadi, kita bisa menentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya yaitu, hari ini Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Itu adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di kalimat nomor berapa? Kalimat pertama atau nomor 1 ya. Kalimat pertama yang di awal. Itu adalah kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa ada di mana saja ya. Tidak harus ada di
awal, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di mana saja. Yang jelas yang menjadi pokok itu menjadi kalimat utama. Nah, setelah kita menentukan kalimat utama, baru kita menentukan yang namanya gagasan pokok atau gagasan utama. Sama ya, gagasan utama, gagasan pokok itu sama. Oke, sekarang gagasan pokoknya adalah Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dari mana itu? Dari yang kalimat utama tadi. Kalimat utama tadi diringkas, diambil pokoknya saja. Diambil intinya saja. Dari kalimat utama tadi, hari ini Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, itu kan panjang. Nah, itu diambil intinya saja. Diambil pokoknya saja, intinya kita ringkas. Gitu. Menjadi Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Itu aja. Jadi diambil intinya saja. Oke, kita lanjutkan, yaitu mencari gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas itu semua kalimat selain kalimat utama. Tadi kalimat utamanya adalah kalimat pertama, maka yang ditulis adalah mulai dari kalimat kedua, ketiga, empat, ya, terakhir sampai 5. Nah, ini dari kalimat kedua, 3, 4, 5 itu tinggal ditulis semuanya. Gitu. Nah, jawaban ini silahkan dimasukkan di LKS halaman 8. Tadi sudah diterangkan sama Bu Rofi, nah itu berarti silahkan ditulis. Atau dikerjakan di buku tulis jika tidak cukup. Oke, itu untuk mencari paragraf 1. Sekarang kita kembali ke paragraf 2. Contoh yang lain, sekarang kita ke paragraf 2. Nah, kita kembali ke bacaan. Peserta pawai budaya terdiri dari pelajar, mahasiswa, komunitas seni, dan beberapa anggota masyarakat. Selain itu, sejumlah seniman juga turut memeriahkan pawai budaya tersebut. Beberapa komunitas seni memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan kostum untuk digunakan oleh para peserta pawai budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pawai budaya di Desa Makmur telah melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya. Nah, paragraf kedua ini kita menentukan apa dulu tadi untuk mencari gagasan pokok. Kita mencari dulu kalimat utama. Nah, dari paragraf kedua ini kira-kira kalimat utamanya yang mana ya? Yang menjadi inti dari paragraf itu yang mana ya? Nah, itu kita ambil yang kalimat pertama. Pawai budaya di Desa Makmur melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya. Itu adalah kalimat utama. Jadi, mencari kalimat utama itu yang menjadi titik pembahasannya. Apa ya? Jadi, kalau yang kalimat-kalimat tadi, kalimat penjelas tadi, gagasan penjelas tadi, itu hanya menjelaskan kalimat utamanya. Gitu. Jadi kalimat utama itu menjadi intinya dalam paragraf itu. Selanjutnya baru kita mencari gagasan pokok. Gagasan pokok yang pertama adalah pawai budaya. Gagasan pokoknya adalah, jadi dari kalimat utama tadi kita rangkum menjadi gagasan pokok. Dari kalimat utama tadi kita rangkum menjadi intinya saja. Kalau tadi kan kalimat utamanya masih satu kalimat, panjang sekali. Nah, kita rangkum. Intinya apa? Pawai budaya melibatkan berbagai pihak. Intinya di situ. Itu kan dirangkum. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk gagasan penjelas atau gagasan pendukung, itu ditulis semuanya. Dari kalimat kedua sampai terakhir. Tinggal ditulis semuanya. Seperti ini. Oke. Itu tadi untuk paragraf kedua. Ya. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Paragraf kedua ini sudah jelas ya untuk paragraf kedua. Nah, sekarang untuk paragraf ketiga, Bu Rofi akan membantu
mencari kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah pawai budaya terdiri dari 3 rombongan. Nah, itu adalah kalimat utamanya dari paragraf itu. Terus, itu kan sudah ringkas, Bu. Terus gimana gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya ditulis aja lagi, nggak apa-apa. Pawai budaya terdiri dari 3 rombongan. Atau ditulis sama persis juga boleh. Pawai budaya tersebut terdiri dari 3 rombongan. Gitu. Kalau sudah ringkas, sudah singkat, ya tidak perlu singkat lagi. Kalau masih panjang, masih berbelit-belit, baru diringkas. Itu untuk mencari gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan penjelasnya itu ditulis semuanya, selain dari kalimat utama tadi. Oke, itu silahkan ditulis sendiri kalimat gagasan penjelasnya. Nanti sudah ada kan, di situ tinggal tulis semuanya. Sedangkan untuk paragraf keempat, Bu Rofi akan membantu dari kalimat utamanya saja. Nah, kalimat utamanya adalah warga desa makmur merasa senang akan adanya pawai budaya tersebut. Nah, sekarang silahkan kalian mencari gagasan pokok sendiri. Dari kalimat utama itu, kira-kira gagasan pokoknya apa ya? Gitu. Diringkas jadi apa ya? Nah, nanti silahkan dikirim ke Bu Rofi. Oke, gagasan pokoknya. Dan gagasan penjelasannya juga sama. Berarti gagasan penjelasnya kan sudah gampang tuh. Tinggal ditulis semuanya selain kalimat utama tadi. Gitu. Oke, itu untuk tugas bahasa Indonesia. Dan penjelasannya tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, itu tadi. Oke, selamat mengerjakan. Semoga sukses semuanya. Kita sampai di sini dulu. Jika ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.